wa man wala wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita akhuya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, beserta seluruh para habaib yang lain, segenap panitia peringatan menyambut 1 Muharram tahun baru Islam 1440 Hijriah, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah yang dimana sebentar lagi akan kedatangan tahun baru Islam, tahun baru kita, yaitu tahun baru Islam. Tahun baru kita bukanlah 1 Januari, tetapi tahun baru kita umat Islam adalah 1 Muharram. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jikalau malam tahun baru Masehi umat Islam di mana-mana mereka merayakan, maka berarti malam tahun baru Islam, menyambut tahun baru Islam harus lebih ramai, harus lebih daripada sebagaimana orang-orang di luar sana merayakan malam tahun baru Masehi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya jelaskan sedikit tentang sejarah daripada tahun baru atau penetapan kalender tahun baru Hijriah. Saudara-saudara, orang-orang Arab jahiliyah itu, dari Arab jahiliyah sampai zaman Nabi, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar 2 tahun menjabat sebagai khalifah, itu tidak ada tahun. Mereka memakai kalender Qamariyah, yakni menurut bulan. Ada Ramadan, mereka kenal Ramadan, mereka kenal Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tetapi tidak ada tahun ketika itu. Nah, penamaan tahun pada waktu itu, mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kejadian paling besar pada tahun tersebut adalah Raja Abraha menyerang yakni ilal Makkah lihadmil Ka'bah, datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya dinamakan tahun tersebut Amul Fil atau tahun gajah. Ada namanya Sanatul Idzni. Kenapa dinamakan Sanatul Idzni? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad dan para sahabat diizinkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada namanya Sanatul Amri. Kenapa dinamakan Sanatul Amri? Karena Nabi Muhammad dan para sahabat ketika itu beliau diizinkan untuk memerangi, diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanatul Tamhis. Kenapa dinamakan Sanatul Tamhis? Karena pada tahun tersebut Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam ketika itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun pembaruan Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun pembaharuan Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut, Makkah itu banjir sehingga ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak, kemudian diperbaharui Ka'bah. Terus sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika tahun kedua beliau menjabat, beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Sebagaimana dalam riwayat, qala Abu Musa al-Ash'ari, innahu ya'tina min amiril mu'minin kitaban, sesungguhnya telah datang kepada kami dari Amirul Mukminin sebuah surat. Di surat tersebut maktub, tertulis bulannya adalah bulan Syawal. Fala nadri, dan kami tidak tahu apa bulannya, bulan Sya'ban. Kami tidak tahu yang dimaksudkan Sya'ban di sini, Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun yang akan datang. Karena tidak ada tahun ketika itu.
Akhirnya gal Umar bin Khattab, "Dha'u linnas syai'an ya'rifunahu." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana mereka bisa mengenal akan tahun. Jadi letakkan, bikin tahun bagi umat Islam. Fa istasyara Umar bin Khattab ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan tahun bagi umat Islam. Sahabat beda pendapat. Ada yang usul, kita tetapkan tahun umat Islam mulai dari wafatnya Nabi. Ada lagi yang bilang kita tetapkan tahun umat Islam mulai dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul kita tetapkan tahun umat Islam mulai dari Nabi diutus menjadi Nabi. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau memberikan usul tetapkan tahun umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya apa? Mulai dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab setuju akan usul daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau menetapkan tahun Hijriyah berdasarkan dari hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Itu adalah asal usul daripada penetapan tahun baru Hijriyah. Jadi ketika kita berbicara tentang tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah, maka tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fahami apa makna hijrah. Al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Kata Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-Imam Qurtubi gal, al-hijrah intiqal bin maudhi' ila maudhi' wa qasru tarkil awal itharan lisani. Imam Qurtubi berkata, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan meninggalkan tempat yang pertama untuk pergi ke tempat yang kedua. Al-Imam Al-Mujahid gal, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidar fi dzatillah. Al-Imam Mujahid berkata, hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari diri mereka dari fitnah, kerusakan dan penindasan. Tetapi sebenar-benarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah, sebaik-baiknya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Apa kata beliau? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang baginya. Dia meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan baginya. Dia meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Inilah orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang berhijrah. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, besok pada tahun baru kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Hijrah dari Hijrah dari banyak dosa kepada taubat. Hijrah kepada pengampunan. Hijrah dari kedurhakaan, sebelumnya durhaka. Hijrah kepada ketaatan. Hijrah sebelumnya malas. Hijrah kepada kegiatan. Jadi giat, jadi lebih taat beribadah kepada Allah. Jangan sampai tahun sekarang sama dengan tahun depan. Kalau tahun depan dan tahun sekarang sama, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kepatuhan, tidak bertambah ketakutan, berarti kita tidak mendapatkan keberkahan. Sebab kenapa? Keberkahan itu bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat, bukan bertambahnya umur, bukan bertambahnya waktu, tetapi al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Barakah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah, kepatuhan, ketakutan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita menyambut tahun baru 1 Muharram, manfaatkan sebaik-baiknya waktu. Tahun yang kemarin telah berlalu, saudara-saudara. Hari-hari yang kemarin, minggu-minggu yang kemarin, bulan-bulan yang kemarin telah berlalu. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang juga bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang ini waktu milik kita. Ad-dunya sa'ah, kata Imam Syafi'i. Dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Maka manfaatkan sisa waktumu. Kemarin bukan milik kamu, besok bukan milik kamu. Maka jangan kamu menunda-nunda. Mau sholat besok saja,
mau tobat ntar aja besok, mau sholat ntar aja besok, mau taklim ntar aja besok, pakai jilbab ntar aja deh besok. Sekarang mah pakai rok mini aja dulu, besok aja baru pakai jilbab. Sekarang mabok aja dulu, narkoba dulu, masih ada waktu besok. Besok kan saya bisa tobat, besok saya bisa sholat, besok saya bisa taat, besok dan besok. Besok bukan waktu milik kamu, sekarang adalah waktu milik kamu. Dulu ada satu anak muda, dia khalwat, menyendiri, bertapa. Terus dia punya keinginan itu apa? Nanti kalau saya ketemu iblis, saya mau laknat ini iblis, saya mau caci maki iblis. Kenapa kamu ini iblis kok bisa goda manusia? Subhanallah, satu waktu dia ketemu sama iblis. Ketika dia ketemu sama iblis, dia caci maki ini iblis. Kamu iblis kurang ajar, terlaknat, mal'un, terkutuk, kamu goda manusia. Iblis cuma bilang begini, kasihan kamu ya, masih muda udah khalwat, masih muda udah taat, padahal umur kamu itu masih 30 tahun lagi, kata iblis. Akhirnya iblis pergi. Dia mikir, waduh, masih 30 tahun lagi umur saya, aduh udahlah, saya mau keluar. Dia keluar dari tempat khalwatnya, dia maksiat. Saya bisa maksiat 10 tahun maksiat, kan masih sisa 20 tahunnya baru deh saya khalwat, 20 tahunnya baru saya tobat. Akhirnya dia maksiat, besoknya dia mati, saudara-saudara. Kita tidak tahu kapan kita mati. Waktu besok itu bukan milik kamu, sekarang ini waktu milik kamu. Jangankan besok, pulang dari ini tempat sampai rumah selamat tidak ada yang bisa menjamin, apalagi besok. Maka jangan tunda-tunda untuk berbuat kebaikan. Jangan tarsok mau sholat tar besok, bukan. Besok bukan waktu milik kamu, kemarin bukan waktu milik kamu, sekarang adalah waktu milik kamu. Kematian itu pasti datang. Saya mati, kamu mati, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus miskin. Saya tanya sama kamu, ada tidak orang muda mati? Jawab yang keras, ada apa tidak? Ada. Tidak cukupkah jadi pelajaran bagi kita bahwasanya syarat mati tidak harus tua? Ada tidak orang sehat mati? Ada. Ada tidak? Ada. Orang mati tabrakan sehat, dia nggak sakit tapi dia mati. Tidak cukupkah jadi pelajaran bagi kita bahwasanya syarat mati itu tidak harus sakit, tidak harus tua? Oleh karenanya kematian itu pasti, al-mautu haq. Kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Semuanya hancur kecuali wajah Allah, semua binasa kecuali zat Allah. Semua di atas bumi binasa, semua yang bernyawa berjiwa pasti hancur, pasti musnah kecuali Allah. Dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Saya nggak tahu kapan saya mati, kamu nggak tahu kapan kamu mati. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan wali. Kalau nabi, kalau rasul, kalau wali, mereka tahu kapan mereka mati. Oleh karenanya, beribadahlah engkau, sholatlah engkau, minta ampunlah engkau, bertobatlah engkau, beribadahlah engkau, seakan-akan engkau akan mati besok. Saya tanya sama semua yang hadir, andaikan kamu tahu besok kamu mati, apakah malam hari ini kamu akan nonton TV? Jawab yang keras. Kalau kamu tahu besok kamu mati, malam ini mau nonton TV? Tidak. Mau keluar rumah? Tidak. Mau nongkrong? Tidak. Mau campur sama istri? Tidak. Andaikan besok pagi kamu tahu kamu mati, malam hari ini kamu bakal tobat, bakal doa, bakal minta ampun. Terus kenapa panjang angan-angan kamu seakan-akan kamu bisa hidup sampai besok? Apakah ada yang menjamin kamu bisa hidup sampai besok? Oleh karenanya manfaatkan kau punya waktu, saudara-saudara. Yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah waktu. Waktu sangat mahal. Sampai-sampai kata Imam Ghazali apa? Kullu nafasin min anfasikal jauhar. Setiap nafas yang keluar dari jiwamu itu adalah permata. Permata, berlian yang tidak ada nilainya. Semuanya bisa kamu dapat. Apa? Angkat, jabatan, setinggi apapun bisa kamu cari. Apa? Harta, sebanyak apapun bisa kamu dapat. Apa? Gunung emas bisa kamu dapat, suami ganteng bisa kamu dapat, istri cantik bisa kamu dapat. Waktu, kamu mau dapat di mana waktu? Hah? Ada orang yang jual waktu, ada toko yang jual waktu. Di sini jual waktu 1 menit harganya 10.000, di sini jual waktu 1 minggu harganya 1 juta. Bapak ibu kamu tidak bisa memberikan walaupun 1 menit daripada umurnya kepada kamu. Anak istri kamu, suamimu
tidak bisa memberikan walaupun 1 detik daripada umurnya kepada kamu. Oleh karenanya manfaatkan kau punya waktu, jangan kau sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihat bagaimana para ulama, bagaimana para orang-orang soleh memanfaatkan mereka punya waktu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dikasih jam tangan sama muridnya. Ketika dikasih jam tangan sama murid, lama nggak beliau pakai. Muridnya bilang, Habib, mana jam tangan yang dulu saya kasih? Oh, jam tangannya rusak. Loh, coba saya lihat, Habib. Dilihat sama muridnya, ini bukan rusak, Beb, ini baterainya habis. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Ganti baterai jam tangan paling cuma 1 menit. Beliau tidak mau habiskan waktu 1 menit untuk mengganti baterai jam tangan, karena begitu berharga dan bernilainya waktu bagi beliau-beliau para ulama dan orang-orang soleh. Al-Imam Abu Hatim, Imam Abu Hatim itu beliau kalau lagi ngajar makan roti, itu beliau nggak makan langsung rotinya, terus diapain? Dicelup dulu di air sampai rotinya itu udah cair, baru langsung ditelan, nggak dikunyah. Murid-muridnya tanya, ya Imam, kenapa kamu makan roti kalau langsung ditelan, nggak dikunyah dulu? Apa jawab beliau? Saya nggak mau menghabiskan waktu untuk mengunyah roti, lebih baik langsung ditelan biar ada waktu untuk ngajar kalian. Nggak mau mereka membuang waktu. Ada satu orang syekh, tiap hari makannya apa? Makannya tepung campur air, nggak mau makan roti, nggak mau makan buah, nggak mau. Makanannya tiap hari roti sama tepung sama air, tepung campur air diminum, tepung campur air dimakan, udah itu makanannya. Orang tanya, kenapa kamu nggak mau makanan nasi, gandum atau apapun yang lain? Apa jawab beliau? Saya menghitung setiap orang mengunyah makanan, di situ ada 90 kali tasbih. Lebih baik saya makan tepung sama air langsung agar waktu untuk mengunyah bisa saya pakai untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kamu lihat itu, mereka memanfaatkan waktu. Kami punya guru-guru dulu waktu di pondok, waktu lagi ngajar, salah satunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Itu beliau kalau ngajar belum duduk gini, belum duduk, baru masuk pintu, hayya aulad iqra'u doa qabla ta'lim. Baru masuk pintu beliau udah bilang, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzikra wa tadhkira wa nafal intifa wa lifal al-istifada wa azala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah ibtigha wajhillah wa qurbi sahabi subhanahu wa ta'ala. Qala muallif kata. Loh, kenapa beliau baca doa kok mulai dari masuk pintu? Tidak mau buang waktu sia-sia. Ada satu orang syekh pengen makan ikan, dia pergi ke pasar beli ikan. Ketika habis dia beli ikan, mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya taklim. Mau digoreng, datang waktunya murojaah. Mau digoreng, datang waktunya mutola'ah. Mau digoreng itu ikan, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya tahajud. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya baca aurat. Mau digoreng, terus sampai itu ikan terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan itu ikan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng itu ikan. Goreng ikan paling cuma 2 menit. Tidak mau mereka keluarkan waktunya untuk menggoreng ikan. Bahkan goreng ikan cuma 2 menit. Sampai segitu pelitnya mereka sama waktu. Waktu mereka habis untuk apa? Habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau bilang apa? Aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir tulisan wanita itu berkata, tolong kasih uzur, tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Itu perempuan lagi nyusuin anak, nggak mau waktunya terbuang sia-sia sambil ngarang kitab, saudara-saudara. Seperti itu mereka orang-orang soleh menghargai waktu. Saya, kalian tanya kepada diri kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya manfaatkan betul-betul waktu kita dengan baik untuk beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah.
karena yang telah lalu bukan milik saya, bukan milik kamu, yang akan datang juga bukan milik kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar besok kita masuk bulan Muharram, masuk 1 Muharram, masuk tahun baru Hijriah, Allah bebaskan seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Kita menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada tahun ini, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada majlis malam hari ini, Nabi Adam alaihi salam, beliau berwasiat kepada anaknya. Apa kata Nabi Adam? Idza aradtum fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Wahai anak-anakku, apabila engkau ingin melakukan suatu pekerjaan, maka dahulukanlah 3 perkara. Saya tidak bahas yang 2. Yang pertama, apa kata Nabi Adam? Istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang-orang saleh, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, bermusyawarahlah dengan para ulama. Inni law istasyartul malaikah fi akli minasyajarah la asyaru alayya bitarkih. Apa kata Nabi Adam? Andaikan dulu aku musyawarah dengan malaikat di dalam memakan ini buah khuldi, maka malaikat akan memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan memakan buah khuldi. Sayang, dulu aku nggak minta nasihat malaikat. Sayang, dulu aku tidak minta petunjuk dari malaikat, sehingga aku tersesat di dalam memakan ini buah khuldi. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, di dalam melakukan hal apapun, minta nasihat ulama, minta nasihat haba, minta nasihat kiai, minta nasihat beliau-beliau. Ustaz Kiai Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, anak-anak baru lahir, Beb, yang bagus namanya siapa, Beb? Nanti Habib jawab, oh yang bagus tuh pakai Abd, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Samad. Terus Beb, sunnah ngasih nama anak itu nama Nabi, nama Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Lut, Zakaria, Yahya, Isa. Terus sunnah ngasih nama anak itu dengan namanya Rasulullah, namanya Nabi Muhammad. Tasammau bi ismi, bernamalah dengan namaku. Siapa? Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mudaththir, Mujtawa, Murtada. Terus sunnah ngasih nama anak dengan nama para sahabat. Sunnah ngasih nama anak dengan nama-nama para tabi'in, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Usama, Zaid, Amr, Yasir, Abdullah. Kemudian sunnah memberi nama anak dengan nama-nama orang soleh, nama-nama para imam, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Zahabi, Abdul Qadir Jailani, Syadili, Rafi'i, Syatiri, Nawawi, Suyuti, Mahalli. Sunnah. Makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik, Alek, Tommy, Joni, Hengki, Stella. Perempuan namanya Stella, udah kayak merek Softtek. Haram, haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa, Lata, Uzza, Rama, Krishna, Sinta, Wisnu, Anoman. Saya tanya, jawab yang keras. Banyak tidak putra-putra Islam namanya Rama? Banyak apa tidak? Banyak. Banyak tidak putra-putra Islam namanya Krishna? Banyak tidak putra-putra Islam namanya Wisnu? Banyak tidak putri-putri Islam namanya Sinta? Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tak boleh memberikan nama anak dengan nama-nama dewa. Makanya nanya sama ulama. Mau kawin, Ustadz Kiai Habib Abdullah, ini ada 4 calon A, B, C, D, mana yang harus saya pilih? Kalau kamu tanya sama Habib Abdullah bilang pilih si Fatimah, atau pilih si Latifah, atau pilih si Khadijah, atau pilih si Maimunah. Pilih salah satu. Itu kalau kamu tanya sama Habib Abdullah. Kalau kamu tanya sama saya, Beb, ini ada 4 calon, mana yang harus saya pilih? Ah, kamu pilih si Latifah, yang 3 buat saya. Tanya sama ulama, tanya sama haba, tanya sama kia. Dalam urusan memilih seperti itu saja tanya sama ulama, apalagi dalam urusan memilih pemimpin. Betul? Milih pemimpin mau tanya sama siapa? Mau tanya sama siapa? Mau tanya sama siapa? Mau ikut sama siapa? Mau taat komando siapa?
Cuma kalau mau nanya jangan tanya sama kiai, habib, ulama yang kebanyakan makan duit pemerintah. Jangan tanya sama kiai yang habis dapat dana 1 triliun dimiringin ke kiri kamu nanti. Tanya sama ustadz, kiai, habaib yang istiqamah, yang berjuang di jalan Allah, yang di mana pada saat ini para ulama, kiai, habaib tersebut berada di bawah komando imam besar al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Tanya, ustadz, kiai, habib, besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Orang Cilengsi kurang keras suaranya. Kayaknya pendukung Jokowi semua. Besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Loh Beb, kenapa harus diganti? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden yang hidup kenyang, hidup senang di saat rakyat susah, rakyat pengangguran, rakyat kelaparan. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik, saudara-saudara. Saya tanya, 2019 mau pilih Jokowi apa enggak? Enggak. Pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya kiai. Enggak. Tidak. Tidak. Kiai. Wakilnya kiai. Tidak. Tidak. Kiai. Wakilnya Habib Habib Rahman. Anda ingin jadi wakil Jokowi? Pilih apa tidak? Tidak. Mukanya udah mirip. Pilih apa tidak? Tidak. Habib. Tidak. Habib. Tidak. Kualat kamu. Wah, Jokowi wakilnya Habib, pilih apa tidak? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Jokowi wakilnya malaikat, pilih apa tidak? Tidak. Malaikat. Tidak. Malaikat. Tidak. Loh Beb, kenapa ya? Siapapun dia, apapun agamanya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun sukunya, siapapun dia, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau habib kek, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, maka harus kita tenggelamkan partai pendukung penista agama. Saya tanya pemuda-pemudi Islam Cilengsi, siap tenggelamkan besok 2019 partai pendukung penista agama? Siap tenggelamkan? Siap tenggelamkan? Nanti kayak kemarin dihadang sama polisi. Berani? Berani? Pakai kaos 2019 ganti presiden, didatengin polisi. Berani? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Didatengin ormas bayaran. Ada ormas bayaran. Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Preman bayaran. Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Preman tatoan beraninya mama emak. Banci. Preman tatoan beraninya sama emak-emak, itu namanya bang. Buka levisnya, jangan-jangan head tuh saudara. Saya kalau ketemu preman yang kayak begitu tuh macam-macam sama emak-emak tuh, saya kulitin tatonya saudara. Itu kalau ketemu sama kita orang satu-satu tuh, dia belum kabur, tatonya udah kabur duluan itu. Seseorang yang tidak bisa menghormati dan menghargai perempuan, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati ibunya. Betul? Preman beraninya sama emak-emak. Polisi pakai turun tangan lagi. Polisi harusnya ada di tengah, betul? Harusnya adil, betul? Ini acara 2019 ganti presiden, dibubarin sama polisi, sama preman bayaran, sama ormas bayaran. 2019 tetap Jokowi, kenapa nggak dibubarin? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Padahal dua-duanya sah secara konstitusi, betul? Kalau yang nggak senang dengan 2019 ganti presiden, ya tinggal bikin 2019 tetap